Sebelum menjadi wali kota Solo, Jokowi adalah seorang insinyur kehutanan yang menjadi pengusaha mebel. Nama Jokowi baru mulai tertera di media ketika tahun 2005 Jokowi terpilih menjadi wali kota Solo. Meski telah menjadi wali kota, media mungkin tak akan melirik jika Jokowi tak punya berita menarik. Namun setahun setelah kepemimpinannya, Jokowi menoreh sebuah catatan yang layak disebut prestasi. Media mulai mengangkat namanya ketika Jokowi berhasil merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari untuk revitalisasi fungsi lahan hijau. Upaya ini nyaris tanpa gejolak. Tak semudah membalik telapak tangan. 3 wali kota sebelumnya terbukti tak mampu merelokasi para pedagang itu. Bahkan para pedagang sempat mengancam membakar kantor wali kota. Namun Jokowi melakukannya dengan strategik dan hati-hati. Jokowi menamai strateginya dengan lobi meja makan. Jokowi mengajak para pedagang makan bersama di rumah dinas wali kota. Ia melakukannya hingga 54 kali lobi meja makan sebelum kemudian mengutarakan niatnya. Hasilnya para pedagang setuju dengan kebijakan Jokowi. Nama Jokowi kembali mengundang media ketika ia menentang pembangunan pusat perbelanjaan dan hotel di lahan bekas pabrik es Sari Petojo. Alasannya karena lahan tersebut termasuk bangunan cagar budaya kota Solo. Meski ditentang oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Jokowi tetap bertahan. Popularitas Jokowi semakin meningkat ketika tanpa banyak bicara sebelumnya, tiba-tiba ia memperkenalkan mobil dinasnya yang asli buatan anak muda dari kota Solo. Ia menamainya mobil Kiat SMK. Ketika kini perolehan suara untuk Jokowi mengungguli para saingannya di pemilu kada DKI, mungkin tak sekedar peran media yang membesarkan namanya. Justru Jokowi yang mencatatkan sendiri berbagai langkah besarnya sebagai seorang pemimpin. Dan media pun hanya merangkainya. Media tak akan melirik jika itu tak menarik. Tim Liputan Metro TV. Jakarta itu gimana, Pak? Enggak ada potongan saya. Beneran gak ada potongan. Akan menyampaikan tentang mimpi-mimpi. Pemilihan Gubernur DKI 2012 menentukan masa depan kepemimpinan Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak seutuhnya didukung oleh warga Jakarta. Sebagian warga Jakarta memilih golput dan meninggalkan Jakarta di hari pemilihan gubernur 2012. Hasil penghitungan cepat Indobarometer dari sekitar 6.962.000 suara, persentase pemilih yang tidak menggunakan hak suara atau golongan putih mencapai 37,05%. Artinya lebih dari 2.600.000 warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak datang ke TPS. Jumlah ini melebihi perolehan suara yang diraih calon gubernur DKI Fauzi Bowo Nahrawi yang berada di posisi kedua dalam perolehan suara 33,77%. Dari hasil penghitungan cepat diketahui, partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur DKI Jakarta hanya 62,95%, yang terdiri dari 61,14% suara sah dan suara rusak atau tidak sah sebanyak 1,8%. Jumlah golput terbesar di berbagai usia. Jakarta Selatan menempati peringkat teratas golput. Bahkan di TPS 003 Setiabudi lebih dari 329 warga tidak memberikan hak suaranya alias golput. Angka ini melebihi jumlah warga yang memberikan suara di TPS 03 hanya 246 suara. Akibatnya jumlah golput Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 naik sekitar 2,6%. Jika dibandingkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2007, golput sebesar 34,59%. Calon independen yang seharusnya dapat menjadikan pilihan alternatif bagi golput, ternyata sebagian besar warga lebih memilih golput. Sebagian warga Jakarta lebih memilih untuk berlibur keluar kota seperti Bandung dan Puncak daripada memberikan hak suara mereka untuk menentukan gubernur DKI Jakarta mendatang. Tim Liputan Metro TV. Adalah pasangan Jokowi Ahok yang menjadi cagup-cawagup dengan perolehan suara dominan dibandingkan 5 pasangan lainnya. Pasangan cagup-cawagup ini diusung oleh Partai PDIP dan Partai Gerindra. Urutan kedua ditempati oleh pasangan Fokenara yang diusung 8 partai politik yang dimotori Partai Demokrat. Maka dari hasil hitung cepat 4 lembaga survei inilah pasangan Jokowi Ahok dan Fokenara diprediksi kembali bertarung di putaran kedua. Koalisi antar partai politik pun kian menjadi buah bibir. PKS yang calonnya hanya menduduki peringkat ketiga mengaku belum menentukan pilihan berkoalisi.
Apa yang bisa kita dapat saat kemudian dukungan itu diberikan apakah kepada kandidat Jokowi ataupun nanti kepada Pak Ujibowo. Sementara Demokrat dan Hanura tetap berkomitmen mendukung pasangan Fokenara di putaran kedua Pilgub nanti. Meski di lain tempat, PDIP bermaksud berkoalisi dengan semua parpol. Kami sekarang tentu akan merangsang yang golput mau datang kan. Karena mayoritas yang golput itu karena sudah yakin Pak Foke akan menang kan gitu. Saya kira pilihannya jatuh kepada figur kan begitu, sehingga kemarin Hanura menetapkan Foke untuk dicalonkan di DKI 1 ya. PDIP dan Gerindra semuanya akan dirangkul pendukung-pendukung dari calon gubernur yang lain demi kemaslahatan warga Jakarta. Sehari pasca pemilihan suara, KPUD baru mulai menghitung perolehan suara. Namun strategi koalisi antar parpol sudah mulai terlacak. Rifana Pratiwi, Rohmat Nurwijaya, Metro TV. Belum 1 jam proses pencoblosan berlangsung, Joko Widodo berencana menyambangi calon-calon lain. Dan selang 1 jam menemani Megawati Taufik Kemas mencoblos, Wali Kota Solo yang akrab disapa Jokowi ini bertemu dengan Cagup nomor urut 4 Hidayat Nur Wahid. Dalih silaturahmi yang bisa jadi dugaan komunikasi politik awal ala Jokowi. 1 hari usai Pilkada DKI, Jokowi langsung kembali ke Solo untuk menjalankan tugas sebagai wali kota. Koalisi dianggap Jokowi sebagai urusan antar partai. Tidak ada habisnya. Belum sampai ke situ lah. Koalisi itu nanti urusan partai dengan partai. Kalau menurut Pak Jokowi sendiri, siapa atau mungkin harapan apa yang mungkin diajak koalisi, Pak? Hah? Yang akan diajak koalisi? Semuanya diajak koalisi kalau bisa, semuanya. Masuk oke, Pak? Masuk. Beda halnya dengan Fauzi Bowo yang masih menggunakan waktu berkumpul dengan keluarga dan posko tim sukses Fokenara. Koalisi bagi Fokenara adalah rakyat. Jadi kekompakan di antara kami ini jangan coba diinterpretasikan dengan kalimat-kalimat atau dengan tafsir-tafsir yang berbeda. Ya. Jadi kita akan tetap kompak untuk setiap saat menghadapi putaran yang kedua yang akan datang. Dua pasangan punya 2 strategi, mulai dari koalisi hingga pendekatan pribadi. Tapi suara rakyat tak bisa dibohongi, kecuali memang ada pihak mainkan peran secara sembunyi. Tim Liputan, Metro TV. Pak Joko, ini hari ini apa Pak Jelat? Nanti biar kami ngobrol nyaman, nanti masuk lagi. Calonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Jokowi sendiri memang didukung oleh 2 partai politik, yaitu PDI Perjuangan dan juga Gerindra. Tadi sempat rekan kami sewaktu Jokowi tiba di lokasi di kediaman Megawati Soekarno Putri di Kebagusan ini sempat menanyakan apakah ia cukup yakin kalau misalnya pemilu kada pada kali ini akan berjalan 1 putaran dan ia bisa memenangkannya. Secara singkat Jokowi mengatakan ia yakin, tapi nanti keputusannya kita lihat saja bagaimana jalannya proses pemilu kada ini.
Ya, Jokowi sendiri memang tidak ikut masuk ke dalam wilayah tempat pemungutan suara ini karena memang Jokowi tidak tercatat sebagai warga DKI Jakarta, yang artinya Jokowi tidak bisa memiliki atau juga memilih atau juga melakukan pencoblosan untuk hari ini. Tetapi ia memang berusaha untuk bisa mengikuti proses pemilu kada ini dengan baik. Dan menurut rencana setelah melakukan pencoblosan di sini, nanti Jokowi juga akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya lain sekitar pukul 1 siang nanti untuk memonitor dan juga menghadiri perhitungan dari hasil pemilu kada. Mereka akan bergabung di Sekretariat Pemenangan Jokowi Ahok yang berada di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Hasil akhir hitung cepat Jaringan Suara Indonesia (JSI) memperlihatkan keunggulan terbesar pasangan nomor urut 3 berada di zona Jakarta Barat dengan meraup hampir 50% suara. Tidak hanya itu, di 4 wilayah lain ibu kota, pasangan Jokowi Ahok tetap memimpin meski dengan perolehan suara lebih rendah dengan rata-rata 40%. Tempat kedua diraih pasangan Fokenara yang memperoleh dukungan rata-rata 35%. Sementara itu, hasil penghitungan cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI), keunggulan suara terbesar untuk Jokowi Ahok berada di wilayah gabungan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dengan raupan sekitar 47% suara. Pasangan nomor urut 3 ini juga mendominasi suara di wilayah lain. Serupa dengan hasil survei JSI, Lingkaran Survei Indonesia juga melansir perolehan suara Fokenara hanya berkisar di angka 31 hingga 36%. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung Jokowi Ahok mengklaim keunggulan suara dari hasil hitung cepat ini mirip dengan pemilu presiden 2004 lalu yang ketika itu memenangkan wajah baru SBY JK. Membalikan segala peta yang ada terjadi di survei, semuanya kalah. Itu seperti persis tahun 99, semuanya nggak nyangka Mbak Mega menang, nggak punya apa-apa. Tahun 2004 tahun ini nggak nyangka apa-apa, SBY nggak punya apa-apa juga. Nah sekarang juga terjadi lagi di Jakarta bahwa arus bawah itu tidak bisa ditahan oleh siapapun. Namun keunggulan Jokowi Ahok ini barulah hasil 2 lembaga survei. Hasil pemungutan suara pemilu kada yang resmi baru akan diumumkan KPU DKI Jakarta 20 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV.